Dan dari sidak atau kunjungan atau belusukan yang dilakukan oleh Gibran, itu ternyata hanya memunculkan, menghasilkan satu berita, satu kalimat atau satu ucapan di mana Gibran bilang, kalau ada apa-apa, bilang ya. Habis itu nggak ada gitu, nggak ada beritanya lagi. Salam logika. Sama Mas Wapres yang satu ini, kita itu benar-benar diuji kesabarannya. Mungkin kita bisa bilang bahwa Mas Wapres ini spesialisasinya khusus untuk membagi-bagikan susu atau mengawasi anak-anak sekolah yang sedang makan makanan bergizi. Jadi jangan coba-coba suruh Mas Wapres memberikan sambutan atau memberikan pidato dalam suatu acara. Kita sudah tahu ya hasilnya ketika Mas Wapres pidato. Kalau nggak ngaco ya salah, nggak nyambung. Seperti kemarin ketika Mas Wapres menengok pangkalan LPG 3 kg di Pasar Manggis. Dia bilang, kalau ada apa-apa, bilang. Gitu aja komennya, kalau ada apa-apa, bilang. Emang Mas Wapres tidak tahu, tidak baca berita, sudah terjadi apa-apa. Sudah banyak antrian masyarakat yang mengantri gas 3 kilo. Bahkan sampai ada nenek-nenek yang meninggoy. Terus kita harus bilang apa? Aneh Mas Wapres ini. Pantesan presiden lebih percaya sama adiknya ketimbang Wapresnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian kilang, entah di mana jarang muncul di media, Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto tiba-tiba kembali muncul sebagai pahlawan kesiangan di tengah kontroversi kebijakan yang telah dibuat oleh Bahlil dengan melarang pengedaran LPG 3 kg di pengecer dan meminta untuk dipusatkan di pangkalan-pangkalan itu. Dan kebijakan itu meresahkan dan menelan korban dari masyarakat karena akibat kelangkaan LPG 3 kg dan juga mengantri di mana-mana. Nah, di sini Gibran kembali muncul, entah untuk apa, dan publik kita dengarkan seperti apa responnya. Ubur-ubur ikan lele, Mas Wapres lagi nongol kemarin ngecek lokasi pangkalan gas LPG 3 kilo di Menteng, Jakarta Selatan. Setelah ini nanti ngecek ya Mas di Desa Kohot ya, Tangerang, Banten, untuk ngecek siapa pemilik bambu untuk pagar laut. Silahkan diambil di sana ya, sekalian bagi-bagi yang membutuhkan saja ya Mas. Jangan lupa nanti setelah ini ngecek di Desa Kohot, di sana banyak bambu ya. Suruh tuh siapa yang punya bambu suruh ambil ya Mas ya. Yuk. Gibran yang mitologis adalah Gibran yang mitos. Anak muda yang hebat yang kemudian berhasil menjadi wakil presiden. Mitos itu sebagian mungkin percaya, saya tidak. Saya tahu persis bagaimana Gibran jadi wakil presiden. Ayah dan pamannya membantu dia dengan kemudian sampai mengubah undang-undang. Sampai akhirnya dia memenuhi syarat untuk menjadi calon wakil presiden. Tidak ada yang hebat dari soal itu. Sama sekali tidak ada yang hebat. Tidak ada yang patut dicontoh. Tetapi tidak semua orang punya sikap seperti saya. Jadi bisa saja orang menganggap secara mitos Gibran adalah sosok besar. Tetapi jangan lupa, 5 tahun adalah proses sebuah mitos menjadi historis. Pada saat nanti ikut kontestasi, belum tentu dia ada di atas. Jika Gibran punya kepandaian mengatur itu dengan timnya, tentu saja bisa jadi orang akan terkelabui seperti orang terkelabui oleh ayahnya. Tetapi saya yakin tidak semua orang akan terkelabui. Dan ada di bawah lampu sorot yang terus menyala sekali lagi, membuat pengelabuan akan sangat sulit dilakukan. Di antara begitu banyak kekisruhan itu, kalau saya baca rata-rata secara umum, terutama di media sosial, terutama di media-media online, salah satu sosok yang paling banyak dimention, salah satu sosok yang paling banyak dicari oleh rakyat adalah Wakil Presiden Republik Indonesia. Tentu faktornya dua hal. Pertama, beberapa waktu yang lalu semua orang tahu ada yang disebut dengan launching program Lapor Mas Wapres. Program yang sangat inovatif, program yang sangat segar, program yang tentu saja sangat agresif, terutama untuk bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang di negara kita sampai hari ini belum tuntas. Jadi wajar kalau kemudian program Lapor Mas Wapres itu ditagih
ketika ada kekisruhan terkait dengan tabung gas 3 kg. Wajar kalau kemudian peran-peran wakil presiden ditanyakan, misalnya ketika ada sengkarut yang terkait dengan bagaimana pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang dan seterusnya. Karena publik tahunya program Lapor Mas Wapres itu adalah program jemput bola, di mana program-program itu nantinya akan didesain untuk mendeteksi bagaimana persoalan-persoalan yang ada di negara kita, mulai persoalan hukum, persoalan sosial, persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, itu tuntas setuntas-tuntasnya. Dulu ada klaim, ketika launching pertama kali program Lapor Mas Wapres ini adalah program yang sangat inovatif dan solutif. Tentu sebagai buah dari gagasan brilian dari seorang wakil presiden Republik Indonesia yang masih sangat belia, masih sangat muda, memiliki jiwa yang tentu saja menggebu-gebu. Bagaimana persoalan kebangsaan kita itu jangan seperti yang masa lampau, tapi adalah bagaimana persoalan yang terjadi hari ini itu bisa tuntas dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi wajar kalau begitu banyak kekisruhan-kekisruhan belakangan ini. Salah satu sosok yang paling ditanya itu adalah posisi wakil presiden Republik Indonesia. Tentu yang kedua argumennya adalah, kita ingat sepanjang kampanye pemilu di 2024, sosok wakil presiden Indonesia saat ini, Mas Gibran, itu kan begitu banyak diapresiasi, terutama oleh para pendukungnya, yang mereka punya satu sebutan yang menurut saya sampai hari ini saya ingat betul. Misalnya Gibran itu selalu diklaim adalah sebagai sosok yang sangat suhu, bukan cupu. Bahkan ada tagline yang dibuat sepanjang kampanye, dikatain cupu, nyatanya suhu. Itu adalah satu tagline dan satu pemosisian politik. Bagaimana Gibran yang sejak awal proses pencalonannya untuk menjadi wakil presiden di Republik Indonesia di underestimate, ingin dibantah. Bahwa Gibran itu adalah sosok pemuda, anak muda yang memiliki prestasi yang cukup panjang, memiliki portofolio yang mentereng yang sangat layak untuk diandalkan. Tiba-tiba hari ini Gibran melakukan belusukan. Setelah ribut-ribut di media gitu ya, setelah banyak orang murka, marah sekali dengan gas LPG yang diatur hanya boleh dijual di pangkalan, tiba-tiba Gibran datang untuk melihat orang lagi beli gas LPG. Dan yang paling fatal menurut saya dari belusukan atau tindakan Gibran untuk melihat, meninjau penjualan gas LPG, ini ternyata warga itu kayak nggak peduli. kayak udah gitu. Ada Gibran ya udahlah, kayak orang biasa aja gitu. Bahwa ada 1 orang, 2 orang menyapa, iya, tapi mayoritasnya nggak peduli gitu. Mereka hanya peduli fokus untuk membeli gas LPG. Bahkan sampai ada Pak Haji itu kayak nyelonong aja depan Gibran, kayak siapa sih ini? Itu kayaknya pendukung Anies tuh. Dan Gibran dalam video tersebut itu benar-benar kasihan sekali gitu ya. Dia kayak mematung aja tuh. Dia mau ngapain ya? Mau ngapain? Cuma ngeliat orang jualan LPG, ngeliat orang beli, ngeliat orang nunggu di depan dia, dan ya nggak dipedulikan sama warga gitu. Dan dari sidak atau kunjungan atau belusukan yang dilakukan oleh Gibran, itu ternyata hanya menghasilkan satu berita, satu kalimat atau satu ucapan di mana Gibran bilang, kalau ada apa-apa bilang ya. Habis itu nggak ada gitu, nggak ada beritanya lagi. Dan hanya itu yang bisa diucapkan sama Gibran gitu. Kelihatan sekali dari video yang beredar, itu nampak Gibran itu sangat-sangat kebingungan. Dia nggak tahu mau ngapain gitu. Dia merasa dirinya wakil presiden gitu ya, punya kekuasaan, berkuasa, dikawal sama banyak orang. Tapi dia juga kayak nggak tahu mau ngapain. Dia merasa punya kekuasaan, dia bisa melakukan apa saja dalam imajinasi dan bayangan dia. Tapi dia juga bingung gitu. Jadi akhirnya muncul kalimat, ya kalau ada apa-apa bilang gitu. Seolah-olah itu seperti ucapan kita kepada teman kita atau kepada adik-adik kita gitu, yang kadang-kadang butuh bantuan, yang kadang-kadang ya butuh pertolongan dan sebagainya gitu ya. Dan ketika kita bantu ya kalau ada apa-apa bilang ya gitu ya. Kayak ngerasa berkuasa sekali gitu. Kayak ngerasa bisa membantu sekali, padahal nggak bisa. Dia nggak bisa bantu apa-apa Gibran ini gitu. Dan karena dia ini kebingungan gitu ya, sampai kemudian muncul kalimat kalau ada apa-apa bilang gitu. Itu kan secara logis itu tidak mungkin bisa terjadi gitu. Emang bisa rakyat bilang ke Gibran kalau ada apa-apa? Nggak bisa. Nggak ada itu. Jadi dalam imajinasi Gibran pun seharusnya itu disadari bahwa nggak mungkin apa yang dia ucapkan itu kejadian gitu.
Kalau ada apa-apa, kalau masyarakat ada apa-apa, bilang sama Gibran. Nggak mungkin itu. Lawang dia bikin lapor Mas Wapres, aplikasi Mas Wapres yang menangani, yang menemui juga bukan Gibran gitu. Ada timnya. Dan setelah antri panjang juga ada banyak orang yang tidak tertampung atau tidak bisa mengadukan permasalahannya. Itu gimana sekarang aplikasinya? Nggak jalan kayaknya. Kalau Gibran sampai harus turun ke lapangan ngelihat masyarakat. Kalau ada apa-apa bilang ya. Mau bilang sama siapa? Ya, kita juga sebenarnya ya sebagai orang yang awam tentu juga mudah membaca sejauh mana kualitas yang dimiliki sosok Gibran Raka Buming Raka. Kita tidak menyerang pribadi Gibran, tapi kita menyorot dari soal sebagai pejabat publik, wakil presiden, sehingga itu apapun yang dilakukannya sebagai orang nomor 2 di Republik ini tentu akan menjadi sorotan. Dan seperti yang sudah kita saksikan tadi, sempat menghilang dari media dan tiba-tiba Gibran kembali muncul, turun memantau bagaimana terkait dengan kontroversi yang terjadi di balik kelangkaan LPG 3 kg. Dan untuk itulah peristiwa-peristiwa seperti ini, untunglah Presiden kita Prabowo Subianto dengan tegas atas membatalkan dan memerintahkan kembali membolehkan penjualan gas LPG 3 kg di pengecer. Karena sebelumnya, tanpa kajian yang mendalam, sebuah kebijakan yang gerasa gerusu diterapkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan melarang pengecer menjual LPG 3 kg dan meminta untuk dipusatkan di pangkalan-pangkalan. Dan itu langsung menyengsarakan, meresahkan, bahkan menelan korban dari rakyat yang mengantri panjang untuk membeli LPG. Dan sekali lagi Pak Prabowo sebagai presiden kita mengambil tindakan langkah cepat dan tegas untuk membatalkan apa yang telah diterapkan oleh Bahlil ini. Dan sahabat pena sekalian, tentu apa yang dilakukan oleh Gibran ini ya mengikuti langkah-langkah bapaknya yang memang sangat kita kenal sebagai suka memainkan politik pencitraan, di mana-mana harus tersorot dengan kamera. Padahal pemerintah itu mengkoordinir, ya, memastikan bukan turun langsung ke lapangan seperti ini, karena sekelas ketua RT, kepala desa juga bisa seperti itu turun jalan kemana-mana memantau apa yang terjadi di bawah. Lantas apa fungsinya lapor Mas Wapres yang sempat juga menghebohkan di awal-awal Gibran dilantik sebagai wakil presiden Republik Indonesia mendampingi Prabowo Subianto? Sahabat pena ufuk, dan semoga apa yang kita saksikan ini dapat membuka cakrawala pikiran kita bahwa seorang pemimpin itu tidak hanya tidak penting untuk melakukan pencitraan, karena rakyat yang diinginkan, yang dibutuhkan adalah sebuah kebijakan yang benar-benar berpihak kepada mereka. Pencitraan hanyalah menutup kekurangan apa yang ada pada pemimpin tersebut, dan itu sangat tidak relevan bagi negara sebesar bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih.